Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Video kali ini gue akan bahas sebuah project namanya Story Protocol. Sebenarnya gue kira gue udah pernah bikin videonya. Ternyata setelah gue cek lagi, gue belum pernah bikin videonya. Dan banyak juga yang request untuk gue bahas blockchain yang satu ini. So, jadi gue akan bahas Story Protocol, di mana Story Protocol ini lagi ada campaign. Dan dia infoin batas kita untuk ngegarap projectnya atau testnetnya ini di tanggal 8 Desember 2024 gitu ya. Nah, ini ada postingannya dari @storyprotocol. Attention Explorer, December 11 p.m. ET, final day to claim your OTC testnet badge before the 1 month program ends. Jadi di sini intinya adalah dia minta kita untuk ngeklaim badge-nya sebanyak mungkin gitu ya di OTC testnetnya dia gitu loh. Nah, mungkin gue bahas sedikit sekedar info apa itu Story Protocol gitu ya. Jadi Story Protocol ini adalah blockchain pertama atau protokol pertama yang berfokus kepada IP. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu apa itu IP gitu ya, IP ini adalah intellectual properties gitu. Jadi, apa itu intellectual properties? Jadi, mungkin buat teman-teman yang masih awam, gue akan jelasin sedikit. IP ini tuh adalah sebuah, bisa bentuknya tuh kayak brand gitu ya, bisa bentuknya nama, bisa bentuknya gambar, dan masih banyak lagi. Contohnya apa? Oke, mungkin teman-teman nggak asing dengan yang namanya One Piece gitu ya, atau mungkin teman-teman nggak asing dengan yang namanya itu Sword Art Online gitu, ataupun kalau di Indonesia mungkin teman-teman nggak asing dengan namanya Taman Impian Jaya Ancol. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Nah, itu semua nama-nama itu kita nggak bisa sembarangan pakai. Kenapa? Karena itu adalah IP atau intellectual properties, ya. Jadi, kalau teman-teman misalnya nih, contoh misalnya teman-teman adalah seorang pengrajin karya seni gitu ya. Terus teman-teman pengen pakai One Piece, karakter One Piece di dalam karya seni kalian. Nah, itu kalian nggak boleh sembarangan pakai karya seni mereka, nggak bisa sembarangan. Kenapa? Karena kalian nantinya bisa terjerat hukum IP gitu loh, kalian kena hukuman. Karena kalian tidak minta izin dulu atau membayar sejumlah biaya ke pihak pembuat dari karakter One Piece. Nah, supaya kalian bisa pakai karakter si One Piece-nya, misalnya kolaborasi ya, contoh mungkin kalau kalian tahu yang lagi ada itu Ultramilk dengan Ultraman. Kalau kalian bisa googling ya, itu ada Ultramilk dengan Ultraman ya. Kalau kalian cari Ultraman, nah ini kan karakter Ultraman nih, ya kan? Ini contoh aja ya. Jadi ini karakter Ultraman. Nah, kalian udah tahu ya. Nah, terus ada Ultramilk, susu Ultramilk. Nah, terus mereka kolaborasi jadi satu. Jadi misalnya namanya Ultra Core, Ultra Core, Ultraman kok nggak salah. Ini nih. Nah, ini nih kan ada mainannya. Nah, kayak gini kan. Nah, ini hasil kolaborasi antar dua IP. Jadi IP si Ultraman sama IP-nya Ultramilk itu jadi satu. Mereka kolaborasi. Nah, misalnya teman-teman ini pengen pakai karakter Ultraman bikin kayak gini, itu nggak boleh teman-teman. Itu kalian tidak diizinkan. Kalau kalian sembarangan, kalian bisa kena hukum. Nah, sedangkan si Ultramilk ini kenapa bisa bikin karakter Ultraman ya atau Ultra Core? Karena dia bayar, dia minta izin dengan pihak Ultraman dan dia bayar pihak Ultraman untuk melakukan kolaborasi. Nah, itu namanya adalah intellectual properties atau IP. Nah, jadi IP ini sebenarnya mungkin buat teman-teman hal sesuatu yang hal biasa gitu ya. Tapi ini dalam dunia bisnis, IP ini tuh sangat menjanjikan atau sangat powerful sebenarnya dan IP ini tuh bisa dibilang bisa menciptakan pundi-pundi uang kalau karakter kalian itu bagus banget dan mendunia gitu. Nah, sebagai contoh IP yang salah gitu ya, kalau kalian tahu meme coin PP, nah PP itu kan sebenarnya aslinya tuh ada satu orang yang bikin ya. Jadi ada satu orang sebutnya si X dia bikin karakter PP, PP-nya terkenal, terus ada developer iseng bikin meme PP dan membludak. Nah, harusnya si developer yang bikin meme PP ini itu memberikan sejumlah loyalty atau membayar ke pihak yang bikin PP-nya karena menggunakan IP-nya si PP tersebut. Nah, secara bisnisnya harusnya seperti itu. Nah, itu kan problem kan. Akhirnya yang bikin PP ini nggak dapat apa-apa, nggak dapat duit gara-gara IP-nya ini tidak kuat atau tidak terikat gitu. Maka di sini muncullah si story protocol untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di mana nanti story protocol itu teman-teman yang bikin IP di dalam story protocol dan ketika ada orang lain menggunakan IP kalian atau karakter kalian,
kalian akan mendapatkan loyalty. Nah, jadi itu masalah yang ingin diselesaikan oleh pihak Story Protocol. Dan menurut gue ini menarik banget, karena memang dalam dunia internet yang makin maju, IP itu makin sembarangan dipakai oleh orang. Jadi ini bisa ngebantu problem solving tersebut, gitu. Ya, jadi semoga teman-teman dapat nih gambarannya dalam waktu 5 menit ini, gitu ya. Nah, sekarang kita bahas peluang dari Story Protocol sendiri. Nah, jadi Story Protocol ini sudah melakukan funding round, terakhir dia sampai di seri B di tanggal 21 Agustus 2024 dengan total funding yang didapat 134,3 juta US dollar. Ini luar biasa besar. Di mana masing-masing itu semua di-lead oleh Anderson Horowitz gitu ya. Di mana kalau kalian lihat seatnya 17 Mei 2023 dan series A 6 September 2023 itu semua di-lead oleh A16Z. Lalu ada Polychain Capital dan ada masih banyak pihak-pihak lainnya seperti Samsung Next, Mirana Venture, dan masih banyak lagi. Jadi secara funding ini cukup besar, dan ya semoga mereka dengan menggunakan funding ini bisa bikin produk yang bagus gitu ya. Nah, next ya, kita untuk ngegarap testnetnya, ngegarap projectnya gitu ya. Jadi teman-teman kan udah dapetin gambar IP-nya dan peluangnya seperti apa gitu ya. Tapi again, urusan harga itu kondisi ke market, dan urusan alokasi airdrop itu balik lagi ke developer masing-masing. Jadi untuk sekarang tutorial testnetnya gimana kok cara ngegarap si story protokolnya. Cara ngegarapnya adalah teman-teman pertama buka link faucet.story.foundation. Nah, sebenarnya faucetnya ada 5. Gue akan taruh 5-5-nya di deskripsi video karena ada yang gratis, ada yang berbayar. Cuma gue nggak tahu gratis yang mana, kalian cobain sendiri aja gitu ya. Nah, story protocol ini official ya, faucet.story.foundation. Untuk kalian ngeklaim ini kan bisa ngeklaim satu IP token ya per 24 jam sekali. Nah, sekedar info, Story ini udah fix ada token namanya IP, dan IP token ini tuh sebagai gas fee-nya. Jadi dia bukan pakai Ethereum. Dia benar-benar layer 1 jatuhnya, bukan layer 2 ya. Nah, untuk ngeklaim faucet ini 24 jam sekali dapat satu, itu kalian harus verifikasi Gitcoin Passport. Nah, ini wajib kalau kalian pengen ngeklaim faucet dari officialnya. Step keduanya, kalian kelarin CAPTCHA. Ya, setelah kalian sudah kalian CAPTCHA, kalian bisa klaim faucetnya, dapat satu IP. Nah, nanti kan connect wallet di sini, klik connect to OTC. Jadi kan connect wallet, tambahkan testnet OTC di MetaMask kalian. Gitu ya. Nah, untuk ngeklaim ini, kalian wajib butuh Gitcoin Passport, dan ini harus komplit ya. Nah, untuk cara Gitcoin Passport ini, itu kalian minimal poinnya adalah 20 skornya. Ya, minimum 20 skornya, baru kalian bisa ngeklaim. Nah, cara naikin skornya gimana kok? Cara naikin skornya kalian cek video gue yang sebelumnya. Ini gue pernah bikin video Gitcoin Passport, ini butuh modal. Gitcoin Passport cara tembus skor 20. Ini kalian searching aja ya. Atau cek di channel gue. Itu ada pernah gue bikin ketika ngeklaim faucetnya Initia ya. Jadi teman-teman bisa cek aja di sini. Lalu teman-teman kalau udah 20 di sini, kalian tinggal ngeklaim faucetnya. Ini faucet yang pertama. Yang kedua, ini ada dari Quick Note ya, Story OTC Faucet Quick Note. Ini kalian connect wallet dulu ke Story gitu ya, kepilih OTC. Jadi ada testnet, ada OTC, jadi pilihnya OTC, jangan sampai salah. Masukkan wallet address kalian, lalu kalian klik continue untuk ngeklaim. Kalau nggak salah, untuk ngeklaim di Quick Note ini kalian butuh sekitar 0,01 Ethereum di Ethereum Mainnet ya, sebagai syarat biar tidak di-spam dia ya, biar tidak ada tuyuler yang ngeklaim faucetnya secara free. Ya, nah di sini, ini nih. User wallet must hold at least 0.001 ETH di Ethereum Mainnet ya untuk menggunakan EVN faucet. Jadi kalau kalian nggak punya ini, nggak ada modalnya, ya kalian nggak bisa klaim. Oke, yang ketiga, ini ada dari okx.com. Jadi OKX ini kalian wajib pakai OKX wallet ya, kalian wajib ngeklaimnya dari OKX wallet. Bisa pakai browser, bisa pakai extension, bisa pakai OKX wallet application gitu ya. Nah, tapi syaratnya kalian wajib punya 10 USD di wallet kalian, minimum ya, aset apapun nilainya $10. Habis itu kalian post di Twitter sama follow Story Protocol, nanti kan bisa ngeklaim satu IP setiap 24 jam sekali. Tapi ini ada stoknya 45.947 IP. Ya, jadi 45.947 klaim lagi baru habis. Oke. Nah, lalu yang keempat ini adalah story.faucetme.pro. Nah, kalau yang ini gue nggak tahu syaratnya apa.
karena ini teman-teman hanya perlu connect wallet, lalu masukkan wallet address di sini, lalu claim. Nah, kalau dia klaimnya violet kayak gini, ini kalian tunggu beberapa jam ya, karena memang dari blockchain yang karena masih testnet, masih suka error, kadang berhasil, kadang violet. Kalau violet, teman-teman tunggu ada yang berhasil. Kalau udah ada yang hijau, ada yang berhasil, baru kalian claim, buru-buru claim. Gitu. Nanti kan akan dapat satu IP. Dan ini 24 jam sekali juga ya. Dan yang terakhir ini ada Telegram bot namanya Faucet Thread Bot ya, Faucet_thread_bot. Linknya juga gue taruh deskripsi video. Ini kalian tinggal masukin aja gitu ya, kalian start. Nanti akan muncul seperti ini ya, kalian start ya. Kalian lihat ini gue chatnya /start. Terus kan disuruh pilih, di sini ada banyak testnet. Kalian pilih yang story OTC testnet IP ya. Terus nanti kalian kelarin captcha-nya seperti ini. Ya, contoh mana yang sama nih? Oh, ini IPJG. Nah, kan cari yang IPJG. Nah, pilih yang satu. Habis itu, kalian masukin wallet address MetaMask kalian. Habis itu, nanti dia akan kirimkan 0,01 story OTC testnet IP. Ya, nah, tapi kalau belum masuk-masuk gimana kok tunggu? Karena memang testnetnya Conges gitu. Ya, jadi kurang lebih itu untuk dapetin faucetnya. 5 cara ini kalian coba aja. Ya, setelah kalian sudah dapat faucet di MetaMask kalian, gitu ya. Nah, saatnya kita garap ke testnetnya, teman-teman. Ya, jadi kalian pastikan dulu di MetaMask kalian, ya di sini, ya di MetaMask kalian, di bagian story public testnet OTC, nama testnetnya, kan bisa lihat di sini ya. Nah, ini kalian lihat IP-nya di sini. Ya, di sini nggak muncul, nggak tahu kenapa, tapi di sini muncul. Di sini kan klik aja. Nah, ini kan contoh di sini gue ada 1,715,713 gitu. Oke, kalau udah ada, nah baru kita buka website untuk garap atau minting badge-nya. Jadi di sini linknya adalah min.story.foundation. Linknya juga di deskripsi, gue udah tulis, kan klik aja di situ. Kalian connect wallet dulu, lalu kan diminta untuk follow @story protocol, diklik aja buat follow. Nah, kalau kan udah follow Twitternya, ya, habis itu kalian ke bagian explore our ecosystem. Kalian klik visit ecosystem page di sini, diklik, ya. Nah, seperti ini nantinya tampilannya. Di sini story ecosystem. Nah, kalian ke bawah, kalian cek bagian OTC Partners. Oke, klik bagian OTC Partners. Nah, di sini ada banyak sekali project-project, ya, project-project nih banyak banget. Nah, kalian lihat yang ada warna birunya di atas. Nih kan, contoh lihat di sini yang singular. Nah, kalian kalau aren pointer kalian itu udah muncul OTC partner, warna ungu, ungu biru gitu ya. Nah, ini artinya kalian bisa ngeklaim badge, kalian bisa minting badge. Nah, sebagai contoh, gue akan contoh satu project aja. Ini kan banyak nih projectnya, ya kan? Nanti semua linknya akan gue taruh di deskripsi video ya. Nanti kalian tinggal klik aja. Nah, contoh Mycelium aja. Nah, ini contoh Mycelium kan bisa dapat OTC badge. Nah, ini nanti linknya akan gue taruh deskripsi video, tapi intinya ini kalian akan diminta untuk melakukan yang namanya minting atau bikin NFT kalian gitu ya, bikin IP kalian. Jadi pertama kan ke bagian quest, ini contoh Mycelium ya, Mycelium kan ke bagian quest. Udah pasti kan connect wallet dulu ya, kan connect wallet, pakai referral Unepto, terus kalian ke bagian quest. Nah, di sini questnya ada dua, yaitu daily meme creation dan daily share creation. Pertama, yang meme creation dulu kan kelarin, klik view detail. Nanti kan akan diminta untuk bikin collection. Ya kan, bikin collection. Contoh seperti ini, gitu ya. Oke, ini gue nggak bisa tampilin karena gue udah kelarin. Ya, gue udah kelarin questnya. Intinya nanti kalian diminta untuk bikin gambar lah ya kan, bikin gambar, lalu kalian tambahin IP yang udah ada, lalu kalian mintingnya bayar gas fee pakai IP ini. Nah, ini contoh kan gue ada transaksi nih, gitu ya. Nah, nanti udah jadi NFT-nya ada di sini nih, di bagian NFT. Ini yang gue tadi bikin. Ya, ini NFT yang tadi gue bikin. Nanti kan pakai gambar kalian, nih contoh gambar gua, terus kan boleh edit-edit, terus kalian tambahin IP dia nih yang warna hijau nih, ya punyanya si collectionnya The Neighbors, gitu ya. Nah, ini gue pakai ini yang tadi, si Frek, gitu. Nah, ini ada nih di sini nih. Kalian cari, ini nih, gue pakai yang ini, si Frexnya terus kan remix, gitu. Nah, kayak gini nanti. Jadi ketika kalian disuruh untuk bikinnya kayak gini, ini kan bisa masukin
gambar apapun yang kalian punya gitu ya. Misalnya seperti ini. Ini kalian tinggal edit-edit aja gitu ya. Terus ini maju ke depan. Nah, kayak gini ya. Nah, kalian wajib ada pasang ini ya. Kalian bisa klik yang plus ini. Kalian klik yang plus. Nah, pilih collection-nya. Ini wajib harus ada yang collection-nya. Ya, satu minimal. Nah, ini misalnya Master Uwu, gue pakai ini. Lalu add. Nah, shung. Nah, kayak gini. Ini terserah kan edit-edit aja nih. Bikin bikin NFT-nya kalian sendiri. Habis itu kalian publish. Nah, publish ini bayar gas fee pakai IP testnet gitu ya. Nah, ini gue contohin. Untung masih bisa ya gue contohin ya. Nah, ini terus kalian confirm. Nah, ini transaksinya memang agak lambat ya, namanya juga testnet. Kan tunggu sampai mintingnya selesai. Kalau udah selesai, nanti dia ada tombol lagi muncul untuk publish di Twitter. Kalian tinggal publish aja. After kalian publish, nanti kalian akan bisa minting si badge-nya. Ya kan, klik aja di bagian Mycelium-nya tadi ya. Terus kalian tinggal minting aja badge-nya kan, connect wallet. Nah, ini kan tadi quest-nya ada 2 ya. Oh, sorry. Quest. Nah, nih quest. Sebentar. Nah, ini kan daily meme creation. Nah, ini kan bikin nih, namanya bikin. Ini creation. Nah, terus nantinya dia akan minta kalian untuk share. Nah, nanti ini daily share nih. Kalian share aja. Nah, ini kalian, kalau Mycelium ini juga ada airdropnya sendiri ya. Jadi kalian dapat airdropnya itu uh, nggak cuma satu, nggak cuma story, tapi kan bisa dapat airdrop dari projectnya, yaitu si Mycelium Network ini. Jadi Mycelium ini juga akan ngasih token. Nah, ini kalian kumpulin SPR yang banyak, atau spores namanya. Jadi kan kelarin aja, kumpulkan spores yang banyak, yang rajin. Gitu. Nanti kalau udah ya kan ke bagian Mycelium Badge, lalu kalian tinggal minting badge-nya. Ya, jadi tugas kalian adalah kelarin quest-nya sebanyak mungkin, gitu ya teman-teman ya. Di bagian sini kan kelarin sebanyak mungkin. Nanti semua linknya kan gue taruh di deskripsi video. eh jadi ya semoga kalian dapat deh airdropnya. Oke, jadi kurang lebih sampai sini dulu video terkait. Nah, kayak gini ya, kalau sering error kan coba terus. Ini memang sering error karena testnet kan. Jadi kan coba-coba terus try again, try again, try again. Gitu. Oke, sampai jumpa. Semoga video bermanfaat. Kita ketemu lagi di next video. Thank you. Dadah.